sebentar. Oke. Rahayu. Ini suatu sore yang kayaknya penuh dengan bobot berkah. Leluhur Nuswantara yang luar biasa ya, sore hari ini kita berkumpul. Barusan udah dibuka sama Bang Ipang, lagunya juga udah bener-bener nampol. Hampir bonyok-bonyok dong berarti. Yoi, di dalam banyak banget di dalam. Kata-kata yang benar-benar ternyata sampai hari ini masih, mungkin itu lagu udah cukup lama masih ya Bang Ipang ya? Baru kemarin. Hah? Pas mau deket-deket Hari Bumi, ada kegiatan acara nanam. Ngeliat, udah bener-bener tandus gitu kan, udah apaan sih nih, begini banget gitu. Makanya nyoret, begitu deh jadinya. Wih, gila. Keren ya? Tapi yang gue dapat adalah ada energi lamanya. Karena di situ old soul. Ya, pesan-pesan yang disampaikan itu kan pesan-pesan yang udah diturun-temurunkan dari zaman Bahla ya. Yang kalau misalnya kita telaah tadi dari omongannya Bah Irwan yang udah dengan cerita-cerita yang sangat dalam, mungkin teman-teman tadi udah nangkep bahwa ternyata kita ada di sebuah tanah yang sejarahnya masih belum jelas. Dalam arti sejarah siapa sebenarnya kita, sampai bagaimana kita bisa terjadi sebuah peradaban yang sampai hari ini masih menjadi misteri di seluruh dunia, bukan cuma di kita ya. Siapa dan bagaimana, apa, kenapa kita dari negara kepulauan ini mempunyai berbagai macam keanekaragaman, bukan cuma hayati, tapi budaya, kearifan, cara berpikir, dan semuanya macam itu lengkap lah. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena baru-baru ini juga saya berkolaborasi dengan beberapa saintis yang mengkonfirmasi bahwa eksplorasi di belahan spesies sana mungkin udah sangat susah untuk menemukan hal yang baru, tapi di Indonesia sendiri masih banyak hal-hal yang masih belum bisa ditelaah dari setiap jengkal meter yang kita bisa temuin di hutan-hutan tropis kita misalnya. Dan juga secara kasanah artefak yang masih belum tereksplorasi dari ujung Papua sampai ujung Sumatera, semuanya banyak hal-hal yang baru, dan ini menunjukkan bahwa ternyata kita sendiri yang ada lahir besar dan hidup di sini masih belum mengenal tentang siapa sebenarnya jati diri kita. Kok ya pas tadi malam saya ngobrol dengan dua sosok yang tiba-tiba muncul, mestakung lah istilahnya, bahwa hari ini saya pengen ngomong tentang sesuatu yang sifatnya berbobot, ringan, tapi sekaligus juga mempunyai getaran-getaran spiritual ya, yang aku rasa memang wajar kalau kita ngangkat di tema seperti ini, karena memang udah banyak secara kasat mata, secara alam raya sudah menunjukkan gejala-gejalanya bahwa memang wayahe sudah mau dekat. Dalam arti wayahe itu bahwa kesadaran-kesadaran individu yang makin dalam terhadap bangsa ini makin kuat. Jadi kenapa kita pakai lambang Garuda sendiri sebagai lambang negara kita sendiri, itu juga ternyata dalam sekali ceritanya gitu. Bahkan sampai orang-orang sekarang mungkin kalau ditanyakan tentang lambang Garuda itu cuma mengaku bahwa ya itu lambang yang dibuat sebagai lambang negara kita, Garuda Pancasila, yang kemudian mempunyai makna bahwa yang menemukan dulu dari zaman kerajaan ini, lambang itu sudah dipakai, padahal jauh sebelumnya ternyata ada. Dan makna-makna tersebut ternyata kalau kita dalamin, itu member dengan mengakar melangit tadi. Karena begitu kita udah tahu akarnya, kita bisa mau kemana langit juga bisa kita kejar. Dan barusan juga tadi malam kita ngebahas bahwa ternyata memang itu yang harus kembali kita balikan. Kesadaran-kesadaran yang aku ngerasa, iya ya bener ya. Orang nganggap lambang Garuda itu sebagai lambang yang biasa aja ternyata sekarang. Misalnya hanya ada sekedar untuk pengesahan surat-surat resmi segala macam, dan menurut saya sebenarnya bukan itu yang paling penting. Itu sebenarnya Garuda itu apa? Kenapa Garuda? Kenapa dia mempunyai tameng di depannya dan dia mencengkeram sesuatu pita yang tulisannya Bhinneka Tunggal Ika? Jadi Garuda sendiri itu sebenarnya adalah satu filosofinya, suatu kekuatan yang sifatnya seperti badan kita gitu. Jiwa, raga, dan roh.
yang semuanya menyatu di satu kesatuan, dan outputnya yang pasti Bhinneka Tunggal Ika, dan menunjukkan itu identitas bangsa kita yang beragam, yang kemudian diterjemahkan seperti itu. Di sini saya mengangkat bahwa tadi seperti yang sudah diceritakan di depan, dari Kak Resa menceritakan keinginan manusia terus mencapai sesuatu yang lebih tinggi karena dia ngelupain akarnya dia itu manusia. Nah itu juga, itu sangat dalam cerita. Thank you banget Kak Resa, is the best juga, itu pada best emang. Atur suwun Kang Mas. Terus barusan ditutup sama Mbah Irwan kalau nggak di-stop. Itu 6 SKS soalnya, Mas Nugi. Ini memang harus sebuah bentuk dialog sih sebenarnya yang pengen kita terjadi, karena keresahan-keresahan ini jujur nggak dirasain sama anak-anak umur 18. Yang mulai mengacu ke 20 itu belum tentu rasain, belum tentu loh, tapi ada yang saya temui juga baru-baru kemarin. Mereka resahnya kalau nggak ada wifi. Ya, betul. Benar banget bahwa mengakar, itu sebenarnya kan filosofi-filosofi yang sudah diterjemahkan dari berbagai wilayah budaya-budaya yang masih steril di Indonesia ya. Kalau misalnya kita mengacu sama dari suku Papua, dari suku anak dalam, Baduy, dan semuanya segala macamnya itu mereka masih bisa kita kategorikan dengan gaya saya sih ngomongnya kategorikan bahwa mereka adalah sebenarnya akar-akar yang kita harusnya lebih banyak dieksplorasi tentang sejatinya bangsa ini. Dengan cara hidupnya mereka, cara memandang kesejahteraan mereka sendiri, terus kemudian cara mereka berpikir bagaimana untuk melanjutkan ke generasi berikutnya dan segala macam. Tadi benar banget, aku sangat terkesan bahwa apa yang barusan di sounding dari sejarah kita sendiri adalah yang menulis juga lebih banyak bukan dari original kita. Sementara original kita mungkin lebih kenal dengan bahasa tutur. Itu yang aku justru terpacu untuk terus bisa ngobrol seperti ini, karena dengan bahasa tutur ini ternyata ada approach yang mungkin kalau secara pendidikan formal nggak dapat, yaitu ada satu roh pada saat pembicaranya itu ngomong, bisa dapat atau enggak, kita bisa menelaah informasi ketimbang kita cuma sekedar baca terus menggambarkan bagaimana si penulis ini, padahal sebenarnya bukan seperti itu penulis. Bahkan kalau kita tahu cerita yang paling heboh di abad 21 kan Harry Potter tuh yang sampai sepanjang itu, dan dia paling kaya katanya sebagai penulis buku. Dia sendiri juga ngarang-ngarang bebas, dan itu menjadi sebuah fenomena dalam ilustrasi ini. Saya ngelihat bahwa ternyata kita belum tentu ngerti si J.K. Rowling, tapi kita bisa merangkum cerita itu sampai menjadi sebuah kefanatikan terhadap cerita itu, dan itu kan lumayan kalau itu diaplikasikan ke dalam sejarah yang kita tahu. Padahal sejarahnya nggak seperti itu harusnya. Nah, itu yang berbahaya yang tadi juga dibilang sama Kak Resa, bahwa nggak pernah ada itu perang bubat sebenarnya. Tapi udah keburu kita fanatik kan, karena udah nganggap itu ceritanya epic dan keren. Nah, ini yang menurut saya ada satu warning yang harus kita sama-sama sepakati. Yuk, kita yang punya kesadaran spiritual sore hari ini, kita sama-sama menggali, saling mengingatkan, bahkan memberi informasi dan memotivasi, moga-moga menjadi mercusuar di lingkungan kita sendiri untuk mengangkat ya itu tadi, bahwa kita ada lahir, hidup, dan berkarsa di sebuah wilayah yang menurut saya pribadi adalah sebuah wilayah yang bisa dibilang surganya di bumi gitu loh. Surga di bumi itu melengkapi konotasi atau penggambaran yang sangat kompleks tentang semua yang ada, kalau kita mau melihat itu sebagai bentuk yang positif. Tapi hal yang negatif lagi, kalau kita mau lihat yang negatif, ya akhirnya kita negara yang masih belum maju. Standar-standar seperti itu kan sudah biasa dikasih tahu. Negara yang banyak konflik, negara yang paling tidak ramah lingkungan, negara yang paling korupsi, ya itu semuanya kan item-item yang selalu diangkat. Di bawahnya yang nggak pernah kita angkat, ya itu tadi. Kebesaran apa yang kita rasakan itu sebenarnya dilupakan gara-gara itu tadi, headline yang fanatisme yang dalam tanda kutip udah menjadi sebuah hal yang selalu di broadcast, seperti si J.K. Rowling tadi ilustrasinya dengan Harry Potter. Akhirnya kita ngelupain si J.K. Rowling ini siapa sih sebenarnya, seculun apa sih dia, misalnya kayak gitu.
kita nggak pernah ngeh lagi, tapi kita ngelihat sesuatu yang bungkusannya di luar. Hari ini judulnya sangat luar biasa, membumi untuk bumi, sekaligus juga mengakar melangit. Dan menurut saya ini dua kutub yang masing-masing mempunyai satu kepentingan. Nah, yuk kita sama-sama cari solusi apa aja dari profesi kita masing-masing, menelurkan gagasan-gagasan atau action atau segala macam. Dan yang buat saya kebutuhan yang paling besar sekarang adalah mengademkan negeri ini dengan cara-cara yang sangat punya hal yang ringan, mengademkan sekaligus membawa satu berkah, entah itu ekonomi berkahnya, entah itu berkah yang secara persaudaraan. Nah, itu yang paling saya sih jujur agak sedikit prihatin dengan segala macam hal-hal yang diangkat. Bahkan kadang-kadang saya berpikir, saya nggak mau aktif lagi deh di sosial media karena kok begitu banyak hal-hal yang nggak bagus. Tapi sebagai anak aku juga diingetin sama teman-teman, bro lo jangan gitu, ntar kita jualannya bagaimana ngebandnya misalnya kayak gitu. Kalau lo nggak promo kita yang nggak dapet job misalnya seperti itu. Lewat telepati aja mas. Pengennya bisa gitu tuh bang. Cuman masalahnya yang ilmunya belum nyampe. Jadi aku ngerasa ini kita harus menemukan satu formula komunikasi yang kita sepakati dari berbagai bidang profesi, menyuarakan hal-hal yang sifatnya seperti itu. Saya sih kalau dibilang misalnya sebagai orang yang susah diajak ngomong, bisa. Tapi dibilang orang yang gampang diajak ngomong juga bisa. Pokoknya jangan sekali-sekali Anda berani ngomong bahwa Indonesia itu nggak ada apa-apanya. Jangan sekali-sekali. Aku akan luar biasa. Karena buat saya, mereka yang hidup di dalam peradaban zaman sekarang ini nganggap sesuatu yang sifatnya apa yang mereka tahu lewat literatur, apa yang mereka tahu lewat temuan di sosial media, itu udah menjadi jawaban dari segala macam untuk memandang sekelompok bangsa yang namanya Indonesia. Dan itu saya sangat sebel kalau mereka bilang. Saya jujur orang yang paling vokal, mungkin militan ya, kepada siapapun, bahkan ya orang-orang garis keras nggak garis keras sih, cuman saya menerima kamu nggak mau menerima saya kan serba salah. Loh, rasanya misalnya saya pernah jalan-jalan dengan satu fotografer dunia, masuk ke belantara Kalimantan, dan dia memang orang yang udah punya pengalaman banyak di belantika hutan tropis. Katanya dia sudah berkontribusi untuk sebuah forum dunia tentang fotografi hutan, dan dia mengenal Amazon kayak di balik tangannya menurut dia. Mengasumsikan itu, dia masuk ke hutan Kalimantan. Dan dari pertama kali ngomong, orang itu kayak menyepelekan hal-hal yang sifatnya core-nya kita pada saat kita masuk hutan misalnya. Dan di situ saya ngerasa, kenapa ya kok nih orang begini ya? Dan dia waktu itu berpasangan dengan temennya yang juga mempunyai kontribusi yang sama. Di situ saya bilang, Amazon mungkin bisa dibilang kategori hutan, tapi belum tentu sama plek apple to apple sama Indonesia. Oh enggak kok, sama aja. No problem, it's the same. Humid and segala macam. Iya, itu kan menurut elu, gue bilang gitu aja. Dan segala macam tor yang kita ajak diskusi, menurut dia disepelekan. Ini bagi sih torani sama 20 itu dibagi dulu. Ada yang bocor ya suaranya ya, tolong di-mute. Ya, dan akhirnya terjadi hal-hal yang menurut kami, kalau bahasa Jawanya kandani gitu, kepada beliau. Karena saya akhirnya sempat berdebat dan sempat dipisahin, dalam arti dia karena dia nggak mau ngalah, merasa dia orang Indonesia Barat. Udah nggak ada poinnya kalian bertengkar. Bukan bertengkar, kenapa sih lo sesusah itu untuk menerima bahwa nggak semua yang lo tahu itu ya itu gitu loh. Ada hal-hal lain yang kita nggak tahu dan kita harusnya belajar. Kalau kamu sebagai fotografer lingkungan, harusnya kamu mau belajar tentang setiap lingkungan yang dimasuki, bukan terus mengasumsikan dengan cara pandang, karena memang beda, aku bilang gitu. Ya akhirnya di at the end of the day dia
menjadi sebuah teman yang baik dan dia membuka satu komunikasi. Ya terima kasih, pengalaman itu benar-benar memberikan dia manfaat menurut dia. Dan itu kan saya membuka kacamata bahwa ternyata memang persepsi manusia yang ada di permukaan belum tentu sama dengan apa yang ada di akar tadi. Kalau di permukaan menurut saya belum sampai langit kan, baru di batangnya. Kalau di akar kita udah pasti nyampe ke bawahnya. Kalau di langit berarti kita udah melalui akar, melalui batang, melalui dahan, pucuk pohon, baru sampai langit. Itu kan panjang perjalanannya. Dan itu menurut saya yang mungkin kita sama-sama nyari formula komunikasinya gitu loh. Bahwa kalau memang kita baru sampai di batangnya, bukan berarti kita harus merasa udah menjadi dahan dan ranting dan juga daunnya. Kita harus sama-sama itu saling mengisi supaya dari batang kita udah bisa memunculkan daun dan akhirnya bisa nyampe ke langit tadi. Dan ini saya membuka sekali diskusi ini, pengen banget saya juga dapat masukan tentang apa yang saya pengen bisa terus lakukan. Yang tadi saya bilang bahwa kalau kamu memandang Indonesia adalah tidak ada apa-apanya, berarti kamu belum mengerti tentang Indonesia gitu. Karena ada pencerahan yang secara literatur nggak pernah dibahas, tapi ternyata ada di depan mata kita adalah sebenarnya bangsa agraris, bangsa bahari yang paling advance, kalau bahasa itunya adalah di peradaban-peradaban ada di negeri ini. Ini berpikirnya logis saja. Jadi begini, kenapa bangsa agraris paling advance? Satu, kita bisa ngelihat struktur tanahnya, katanya gitu. Oh iya Mas, iya. Lihat aja struktur tanahnya. Dari pulau ujung Sumatera sampai pulau ujung Papua. Ada yang tanahnya dari vulkanik katanya. Ada tanahnya yang dari gambut. Ada yang tanahnya dari pantai. Ada yang pesisir. Ada yang tanahnya dari hara yang sangat subur. Ada yang tanahnya benar-benar tandus, dan semuanya mempunyai struktur agraris yang berbeda-beda. Belahan mana, di benua mana yang mempunyai struktur tanah selengkap itu? Satu. Kalau kita nggak benar-benar mengerti tentang caranya memakai kekayaan alam ini, pasti dia nggak akan bisa survive dan bisa berkelanjutan hidupnya sampai berabad-abad, bahkan sampai yang belum tadi dibilang belum ada catatan sejarahnya. Oh iya benar. Terus bagaimana caranya kita mengarungi samudra-samudra kita kalau kita tidak mempunyai pengetahuan bahari yang luar biasa? Dan ternyata itu kan udah terjawab dengan statement bahwa negara kita negara bahari karena negara kepulauan. Negara kepulauan mana yang terluas di dunia yang melakukan pelayaran-pelayaran sedemikian masif di antar mereka dulu? Nggak ada. Kalau kita bisa lihat dari peta dunia dari abad ini. Saya diajak berpikir logis saja. Iya ya. Jadi siapa yang pertama kali menemukan teknologi pelayaran? Kalau bukan kita sendiri. Kita yang terus-terusan melakukan itu karena kita kepulauan. Sementara mereka benua. Mereka pulau satu. Dikelilingi sama benua. Nggak ada satu hal yang panjangnya seperti kita. Jadi otomatis sebenarnya kalau secara historis sejarah kita harus mempertanyakan siapa yang ngajarin orang bikin kapal. Karena kita yang udah duluan mengenal laut itu sebagai tampil depan kita sama tampil belakang kita ya negeri ini gitu. Oh iya ya. Bukannya orang Spanyol yang katanya sudah menjadi pelaut gagah atau orang Inggris. Kalau menurut kamu gimana, Gi? Iya ya, mereka kan cuma di situ-situ aja. Kalau kita luasnya Inggris sama luasnya Kalimantan berapa kalinya itu? Dan kalau dia harus pergi ke Papua, segala macam dari Kalimantan pergi ke Sumatera ujung, terus ke Pulau Jawa, itu aja udah mengarungi beberapa hal-hal yang sifatnya mengerikan. Kita udah dengar palung-palung yang ada di wilayah perairan Indonesia. Wah gila, ini belum pernah ada yang ngebahas. Menurut saya sih belum pernah saya ketemu itu. Tapi catatan-catatannya ada, tapi nggak pernah dijadikan scientific pembahasan saintifik yang kemudian dijadikan ilmu-ilmu baru gitu. Karena
Karena ada hal yang standar-standar tadi yang mereka nggak bisa terobos di kalangan saintis mereka gitu. Jadi buat saya ada kenyataan-kenyataan yang memang kita belum banyak mengerti karena kita nggak pernah diajak berbahasa tutur seperti ini, dan moga-moga kita mau terus membuka diskusi. Bahkan di wilayah-wilayah daratan kita sendiri yang disebut taman-taman nasional dan segala macam itu, kalau secara ini saya sempat investigasi kecil-kecilan, nanya aja, kenapa sih dijadiin taman nasional? Kenapa sih kemudian menjadi sebuah wilayah yang terproteksi, selain di situ ada spesies dan segala macam. Ya di situ ada banyak hal-hal yang sifatnya menurut saya sangat luhur sifatnya, mau itu gunung, mau itu danau, mau itu laut, yang sifatnya mungkin memang harus kita hormati secara spiritual Indonesia, karena memang harusnya begitu, bukan cuma dijadikan situs-situs pariwisata yang sifatnya masif. Dan ini yang